Tanah atau lahan adalah hal yang paling penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan orang yang memiliki lahan harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Bisa digarap sendiri atau digarap orang lain dengan sistem bagi hasil muzaroah. Muzaroah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap, dan hasilnya dibagi dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian berdasarkan urf atau adat kebiasaan. Muzaroah seringkali diidentikan dengan mukharabah, padahal di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu muzaroah benihnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukharabah benihnya berasal dari penggarap. Muzaroah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zufar serta Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya dengan alasan dari Sabit bin Ad-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muzaroah dan memerintahkan untuk melakukan muajaroh atau sewa menyewa. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad, dan Dawud Az-Zahiri, muzaroah itu hukumnya boleh dengan alasan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerjasama penggarapan tanah dengan penduduk Khaybar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. Muttafaq alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai materi mujaroah, yang dimana dalam materi itu meliputi rukun, sifat, dan syarat-syarat mujaroah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin meminta maaf kepada kalian selaku dosen mata kuliah bank dan lembaga keuangan bank, dikarenakan saya belum bisa maksimal dalam pembuatan vlog pada materi kali ini, karena saya belum bisa keluar rumah dan bertemu orang banyak, dikarenakan beberapa hari yang lalu saya telah melakukan swab, akan tetapi hasilnya belum keluar sampai sekarang. Untuk itu saya lanjutkan ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan pertama mengenai rukun mujaroah. Rukun mujaroah menurut Hanafiyah berarti ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan dari pemilik tanah dan pernyataan dari para penggarap. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun mujaroah ada 3, yaitu akid, maqud alaih, dan ijab dan qabul. Akid dalam artian akid di sini yaitu pemilik tanah dan penggarap, dan arti dari maqud alaih adalah objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap. Adapun sifat dari mujaroah ini menurut Hanafiyah sama dengan syirkah yang lainnya, yaitu termasuk ke dalam akad yang ghairu lazim atau yang tidak mengikat. Akan tetapi menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim atau biasa disebut akad itu mengikat. Akan tetapi menurut pendapat yang mutamud atau yang kuat di kalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab kabul tersebut. Sedangkan menurut Hanabilah, mujaroah dan musaqah merupakan akad yang ghairu lazim atau tidak mengikat, karena hal tersebut bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak jikalau salah satu pihak itu ada yang meninggal. Terus selanjutnya pembahasan tentang syarat-syarat mujaroah. Syarat-syarat mujaroah ini dikemukakan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, di mana mereka berpendapat bahwa mujaroah memiliki beberapa syarat, yaitu syarat akid, syarat tanaman, syarat dengan garapan, syarat hasil dari tanaman, terus tujuan akad, dan syarat mujaroah.
Dalam mujaroah ini diharuskan menetapkan jangka waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, mujaroah itu bisa dikatakan dengan tidak sah, jadi akadnya itu tidak sah. Seperti itu teman-teman. Mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ghifari. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya I Suryani dan Esa Fauzi, maka sekarang saya akan membahas tentang bentuk-bentuk akad, operasional akad muzaroah pada perbankan syariah, dan terakhirnya akad muzaroah. Silahkan disimak ya. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk muzaroah ada 4 macam. 3 hukumnya sah dan yang 1 hukumnya batal atau fasid. Yang pertama, tanah dan bibit atau benih dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Yang kedua, tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga atau pekerjaan dari pihak lain. Yang ketiga, tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak atau pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain atau penggarap. Yang keempat, tanah dan alat disediakan oleh satu pihak atau pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain atau penggarap. Kemudian, operasional akad muzaroah pada perbankan syariah. Dalam khazanah hukum bisnis syariah, hukum Islam telah memberikan aturan khusus bagi penerapan kontrak kerjasama pengolahan lahan tersebut dengan cara khusus sebagaimana dalam akad muzaroah. Secara teknis, kontrak muzaroah tidak berbeda jauh dengan kontrak mudharabah. Hanya saja muzaroah berarti khusus untuk pengolahan lahan pertanian sebagai pengganti dari produksi yang diatur oleh suatu aturan tertentu. Oleh karena itu, teknis pengaplikasian sistem ini dalam perbankan syariah hampir sama dengan sistem pembiayaan mudharabah. Berakhirnya akad muzaroah. Yang pertama, masa perjanjian muzaroah telah habis. Yang kedua, meninggalnya satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulai penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen ataupun belum. Yang ketiga, akadnya uzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Di antara uzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain yang selain tanah tersebut. Yang kedua, timbulnya uzur atau alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau berpergian untuk kegiatan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kami. Semoga kalian semua paham dengan yang kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.